yulbisu minal libas. Isbal itu adalah mengenakan pakaian. Wa yutawwiluhu ilal ardi 'indal masyi. Awas, mengenakan pakaian. Wa yutawwiluhu ilal ardi 'indal masyi. Kemudian sengaja memanjangkan itu semua sampai menyentuh bumi, tanah maksudnya. 'Indal masyi, tatkala dia beraktivitas berjalan. Dipersingkat pakaian yang panjang menyentuh bumi. Tidak harus tanah, ini karpet. Ya, bisa diartikan bisa ke alas kaki. Pelan-pelan. Lebih spesifik lagi, kita ambil di antara definisi ini, turunkan ke batas-batas syariat. Ya, keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil riwayat Sahih Al-Bukhari diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Saya sudah tuangkan, kita lihat di nomor hadis 261 misalnya, radhiyallahu taala anhu. Ini ditemukan juga nanti dalam riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam versinya Sahih Muslim. Ma asfala, awas hati-hati, ma asfala ilal ardi minal ka'baini minal izari, apa yang menyentuh, pakaian yang menyentuh bumi melebihi batas mata kaki. Awas, melebihi batas mata kaki. Jadi Nabi memberikan spesifik lagi, yang dimaksud panjang menyentuh bumi salah satunya lebih dari mata kaki. Fokus. Jadi batasan nabinya yang dimaksud pakaian berlebih itu lebih dari mata kaki. Jadi kalaupun misalnya pakaian kita tidak menyentuh bumi tapi lebih daripada mata kaki, itu masuk dalam kategori isbal dalam pengertian Nabi SAW. Paham? Baik, jadi lebih dari mata kaki saja sudah masuk kategori isbal, apalagi menyentuh bumi. Jelas ya? Apalagi bukan cuma menyentuh, misalnya melebihi bumi. Masya Allah, saking lebihnya nggak masuk. Nggak masuk, saking lebihnya nggak masuk. Begitu nggak masuk, panjang ke belakang kan, tarik dari belakang begini. Tuh, bumi aja nggak sanggup tuh menerimanya sampai ke belakang. Ya, maksudnya? Paham? Jadi ini pengertiannya lebih dari mata kaki. Jelas? Baik, jadi saya spesifikkan pengertian dulu. Yang dimaksud dengan isbal adalah pakaian panjang yang saat dikenakan menyentuh bumi dalam pengertian syariat lebih dari mata kaki. Nah, definisi Nabi itu yang kita gunakan. Karena ini yang terkait dengan hukum. Jadi apa yang diterangkan Rasul, ini berkait dengan hukum. Jelas ya? Sedangkan ketentuan umum tidak harus terkait dengan hukum. Bila bertentangan dengan syariat kita tolak, bila sesuai dengan syariat, boleh kita kemudian teruskan. Contoh, yang sesuai dengan syariat, zaman jahiliyah, ada penghormatan kepada seorang yang baru punya anak pertama. Zaman jahiliyah, penghormatannya dilekatkanlah nama Abu pada anak pertama, disandingkan dengan nama anak pertamanya. Pada ayahnya, Ummu pada ibunya. Misal, Rasulullah SAW itu sebelum diangkat jadi Rasul, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, punya anak ya, salah satunya anaknya yang pertama namanya Al-Qasim. Maka dihormati oleh orang sekitarannya, disebut dengan Abul Qasim. Jelas ya? Baik, ada sahabat disebut dengan Abu Darda. Ya, bahkan yang lainnya juga mendapatkan kalimat-kalimat demikian. Ya, misal Umar anaknya perempuan Hafs disebut dengan Abu Hafs. Anda pernah dengar keluarga Nabi namanya Imran atau Abdul Manaf? Pernah dengar? Kalau Abu Talib kenal? Kenal di mana? Sekarang di sini ada yang kenal Abu Talib, Masya Allah. Lampung Fir'aun, Pondok Bambu Uthman, Kota Baru Parayangan Abu Talib. Masya Allah. Abu Talib itu nama aslinya Abdul Manaf, punya anak pertama namanya Talib, dikenal dengan Abu Talib. Keduanya nanti ada Ja'far, ketiganya Ali, maka Ali bin Abi Talib. Jelas ya? Baik, ya. Bahayanya. Masya Allah. Itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Nabi pun digelari itu Abul Qasim dan dipertahankan karena nggak salah. Ya, tapi Anda mesti ingat itu bukan dari syariat, itu dari tradisi. Yang di masa Islam diteruskan kemudian, diteruskan.
Ya, diteruskan bahkan ke sifat-sifat. Jadi kalaupun Anda ingin sekarang misalnya dibawa ke kita, ingin Anda terapkan, silahkan saja. Gak ada masalah. Dalam bentuk penerjemahannya atau dalam bentuk redaksi aslinya. Misal, bapaknya Muhammad, anaknya Azka. Maka dikenal dengan ayah Azka. Ayah kan Abu. Ya kan? Atau antum ingin sebutkan Abu Azka, boleh. Gak ada masalah. Ya kan? Namanya bapaknya Stephen, anaknya Yazid. Disebut Abu Yazid, boleh. Gak ada masalah. Tapi jangan dikesankan ketika Anda menyebut Abu Yazid bahwa saya Islami, tidak. Ya, karena dulu juga sudah ada orang-orang tertentu yang menggunakan nama-nama sifat dengan Abu atau dengan nama-nama anaknya. Ya, dulu kan ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan, dan Abu-Abu yang lainnya. Termasuk Abu-Abu yang menggunakan nama-nama ke anaknya. Jadi jangan dikesankan kalau saya pengen berhijrah, lalu saya rubah kalimatnya jadi Abu sehingga lebih Islami. Tidak. Abu itu menegaskan sifat kasih. Ini yang saya katakan Anda harus langsung paham dengan itu. Supaya pemahaman ini membimbing kita ke arah yang benar. Tapi jangan dipersalahkan kalau ada orang ingin mengambil namanya. Saya punya anak pertama Muhammad. Teman-teman memanggil saya Abu Muhammad. Jangan dikecilkan, gak ada masalah, silakan Abu Muhammad, Abu Yazid, Abu Husain. Tapi kita pahami bahwa nama itu ketika disebutkan ke orang Arab ingin memberikan kesan kasih sayang dalam kehidupan. Jelas ya? Baik. Nah sekarang ini yang digunakan pengertiannya. Jadi kalau tidak bertentangan diterima, kalau bertentangan ditolak. Definisi ini tidak bertentangan dengan syariat. Syariat memberikan batas yang jelas, apalagi melebihi batas ini. Maka ini pun masuk dalam definisi dengan batas yang ini. Paham? Baik, teruskan sekarang. Isbal adalah pakaian yang dikenakan menyentuh bumi, batas utamanya lebih daripada mata kaki. Yang dikenakan oleh laki-laki. Teruskan. Nah, jadi ketentuan ini, ya, awas, hanya berlaku bagi siapa? Laki-laki. Awas, yang akhwat tidak berlaku. Makanya kalau akhwat, dia harus isbal. Kebalik, akhwat isbal harus isbal. Awas, hati-hati, harus disempurnakan sampai sini. Nanti kalau nggak sampai sini, pulang dari sini akhwat pada nggak isbal semua misalnya kan. Saya yang repot, saya kena tahdir lagi nanti kan. Ini ya, sempurnakan. Tapi kita bahas bagi yang akhwatnya penting pelajari supaya nanti bisa mengingatkan suami atau yang lainnya, ya kan? Baik, paham di sini ya? Jadi kalau akhwat kebalik, jangan tertukar, hati-hati, jangan tertukar. Ya akhwatnya pada nggak isbal, misalkan, atau laki-lakinya isbal, ini yang harus kita lihat. Jelas di sini? Baik. Jadi ini ketentuan terkait dengan laki-laki. Hati-hati karena banyak perempuan bukan cuma isbal banget gitu. Ya, itu yang berbahaya. Teruskan. Silakan sini, perhatikan. Nah, apa yang salah dengan isbal ini? Kita belum selesai. Apa yang salah? Ini terkait dengan laki-laki. Pengertian pertamanya, pemahaman pertama, isbal ada persoalan. Yang tidak isbal berarti nggak ada persoalan kan? Awas, hati-hati. Saya mau masuk pada sesuatu yang sangat penting. Pahami dengan baik. Isbal ini yang dipersoalkan oleh Nabi. Berarti yang tidak isbal tidak ada persoalan kan? Baik. Artinya pertama, persoalan terlekat pada isbal bukan yang tidak isbal. Jadi kalau tidak isbal, sudah tidak ada masalah di sini. Pakaian antum di atas mata kaki misalnya. Baik, maka pakaian antum tidak ada persoalan di sini. Walaupun nanti diatur lagi dengan aspek keindahan. Awas, hati-hati, di hadis Muslim nomor hadis 131. Disebutkan lagi nomor hadis 2749. Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah tentang penampilan kawannya yang terlihat terkesan sombong. Menurut persepsi dia dan dibenarkan oleh Nabi. Ya, ketika Nabi menyampaikan kalimat la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Hati-hati, tidak akan pernah masuk surga seorang yang dalam hatinya ada secercik saja kesombongan dalam dirinya. Maka seorang laki-laki konfirmasi, ya Rasulullah, innahu rajulun, awas hati-hati, ada seorang laki-laki yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya, ada nampak seorang lelaki yang kalau berpakaian itu bagus banget. Sendalnya juga bagus banget, modis kalau kita sekarang. Apakah ini termasuk dalam kategori sombong yang dimaksudkan? Kata Nabi diluruskan, bukan itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya, al-kibaru batarul haq wa ghamtin nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran atau merendahkan orang lain. Jadi kalau dia berpakaian untuk merendahkan orang supaya tampil dianggap yang paling hebat, itu baru yang disebut dengan sombong. Tapi kalau cuma dia fashion saja untuk penampilan terbaik yang bisa dia tampilkan dalam kebaikan, tahaddus binikmah konteksnya, maka boleh. Nah, terkait dengan ini, walaupun Anda tidak isbal, lihat innallaha jamil yuhibbul jamal. Maka sesuaikan dengan aspek keindahan. Saya tidak ingin isbal.
Saya ingin sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau bisa lebih maksimal, di atas mata kaki, di atasnya dekat ke lutut banget di sini, gitu kan? Masya Allah, Anda pakai jas, pakai dasi ke kantor, pakaian segini kan? Ya bukan cuma syariat direndahkan, ditertawakan orang Anda. Kan? Nah, jadi hadis satu dengan hadis lain dikombin juga, disatukan. Sama dengan Anda sholat, sesuaikan aspek keindahannya. Silakan, memang Anda tidak isbal, tapi pakaian pun dijaga dengan aspek keindahannya. Jadi jangan terlalu naik juga, gitu kan? Nah, itu bagian terpenting mengkombinasikan hadis-hadis yang ada. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan isbal ini? Turunkan lagi pengertiannya. Nanti awas, hati-hati bisa dibagi dua. Turunkan, saya turunkan pengertian di Aunul Ma'bud. Wal isbalu yakunu fil libasi wal qamisi wal imamati. Contoh pertama, isbal itu yang dimaksud pakaian, bisa jadi pakaian yang umum sifatnya, atau gamis, atau bahkan sorban. Ya. Pengertian isbal yang digunakan ini, umumnya orang memahami kepakaian saja, melebihi batas mata kaki. Tapi berlebih-lebihan ini, kata para ulama, juga bisa diperluas dalam konteks yang lain. Ya, bisa celana, bisa sarung, bisa gamis, bahkan mohon maaf, sorban disebutkan. Wal imamati, bisa sorban. Ya, saya pakai sorban, kan yang standar biasa lah, orang Arab pakai di kepala. Jadi kalau di Arab sorban itu bukan di sini, tapi di kepala. Kan? Di kita dilipat di sini, nggak apa-apa. Itu kan tradisi berbeda, nggak ada masalah. Ya, kalau di Arab dipakai di sini, salah satu fungsinya adalah melindungi dari panas. Ya, begitu panas dia bisa pakai. Ya, kalau di kita karena cuacanya lebih lembab, nggak dipakai di sini. Ya, disampaikan di sini supaya selaras dengan bentuk pakaiannya. Nggak ada masalah di sini. Ya, tidak harus kemudian menjadi salah karena dua pandangan bisa berbeda di sini. Ya, tapi kan kita tahu yang paling standar seperti apa. Paling standar. Kalau di kepala misalnya, oh dibundel-bundel sampai sebesar gentong kan salah juga. Itu pasti berlebihan. Itu isbal juga walaupun ke atas, nggak ke atas ke bawah mata kaki. Atau dipakai di sini tapi terlampau berlebihan. Oh, pakai sorban selebar Batman misalnya kan sampai ke bawah, itu salah juga. Nah, itu yang dimaksud. Nah, bagian dari tadi yang disebutkan. Itu maknanya makna hakiki. Ada yang majazi. Jadi artikan setiap yang melebihi batas. Ada yang majazi, bahasa kiasannya. Misal, celananya memang di atas mata kaki, tidak isbal, tapi mulutnya isbal. Lisannya isbal. Awas, itu pun sama, isbal juga dalam bentuk yang majazinya. Nanti saya sebutkan hadis-hadisnya. Sama masuk dalam kategori isbal. Isbal dengan kesombongan lisannya. Mata yang isbal, melewati batas larangan. Hati-hati. Lewat temannya, ya kemudian pakaiannya di bawah mata kaki misalnya tiba-tiba lewat. Masya Allah. Gak ada guntingnya di rumah. Terus ada begitu. Ya. Calon neraka nih, calon neraka nih. Oh, Masya Allah. Ah, itu isbal lisannya, tulisannya isbal, itu diancam juga tuh. Diancam juga khuyala, itu namanya sombong. Ini sama-sama neraka juga, sama-sama neraka. Akhirnya apa? Akhirnya saling menjadi berlomba-lomba masuk neraka yang paling dalam. Ini membalas, ini membalas. Iya, gak apa-apa gak punya gunting daripada kebanjiran. Oh, tepat, dia tidak tepat. Jadi ini kategori pertama. Kita belum selesaikan, awas. Jangan Anda simpulkan berarti pakaian saya harus di atas mata kaki. Jangan dulu disimpulkan. Atau boleh di bawah, jangan dulu disimpulkan. Karena saya baru bicara adalah yang tidak isbal berarti aman. Tapi amannya pun diikat dengan kaidah keselarasan dalam berpakaian. Jelas? Baik dalam ibadah ataupun hubungan sosial. Jadi jangan sampai Anda merasa tidak isbal, misalnya pakaian Anda berlebihan dalam sholat. Terlalu naik ke atas sehingga ketika ruku aurat Anda tersingkap, ketika sujud lutut Anda terbuka. Padahal aurat Anda itu antara perut sampai dengan ke lutut. Kan? Kemudian juga sama ketika ke kantor misalnya, sesuaikan dengan aspek keindahannya. Seperti apa gambarannya. Ini poinnya. Yang kedua, poin yang tidak isbal pun jangan sampai tidak isbal dalam berpakaian, tapi isbal dalam perilakunya, akhlaknya dan sebagainya. Ini pun sama, resikonya bisa fatal juga. Nah, sekarang apa yang dipersoalkan dalam isbal ini? Apakah pakaiannya saja atau ada sisi yang lainnya? Jadi yang tidak isbal itu aman dengan dua konteks tadi, yang isbal itu yang belum aman. Apa yang belum aman di isbalnya ini? Apakah pakaiannya atau ada sudut pandang yang lain? Kita coba turunkan dulu. Hadis-hadis tentang isbal cukup banyak. Cukup banyak. Dari yang banyak ini bahkan ada yang menghitung sampai ke 143 hadis. Ya, ada yang mensederhanakan sampai 10 hadis diurut. Tapi dari semua hadis ini, itu ketika dianalisis oleh para ulama hadis, semua hadisnya terbagi pada dua bagian. Ini yang paling. Satu, al-ahadits al-mutlaqah. Ada yang sifatnya mutlak.
mutlak. Yang kedua, al-ahadits al-muqayyadah, ada yang sifat ini. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Pelan-pelan. Nah, dalam tinjauan syariat, apa yang dimaksud mutlak, apa yang dimaksud dengan muqayyad? Mutlak sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Suatu yang mutlak, pasti, nggak ada ikatan, nggak ada tafsiran. Jadi hukum yang sudah jelas, yang tidak terkait dengan sebab-sebab tertentu. Mutlak jelas, segitu. Jadi ketika disebutkan mutlak artinya larangan isbal, yang nggak boleh isbal. Di apapun alasannya. Mau karena sombong, mau karena yang lain, mau karena nggak sesuai, pokoknya jangan berpakaian di bawah mata kaki. Itu yang disebut dengan sifat mutlak. Paham? Baik. Alasan yang pertama di antara hadis-hadis terkait dengan ini, kita ambil misalnya hadis riwayat sahabat Abu Hurairah anhu, diambil salah satunya di Fathul Bari, itu nomor hadis 261. Baik, pelan-pelan. Ma asfala minal ardi minal izari finnar. Setiap pakaian yang di bawah mata kaki, setiap pakaian yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Setiap pakaian yang di bawah mata kaki tempatnya baik, di situ tidak menjelaskan apakah maksudnya itu pakaian di bawah mata kaki karena misal ingin tampil, ingin sombong, ingin ria, ingin macam-macam, nggak dijelaskan. Di umumnya menggunakan kalimat umum, sifat mutlaknya. Setiap pakaian yang di bawah mata kaki, pakaian di bawah mata kaki. Awas, ada surga di bawah kaki ibu, ada neraka di bawah mata kaki. Pelan-pelan. Sudah? Muqayyad ini. Muqayyad, yang terikat dengan alasan. Sama di Al-Bukhari juga, di Fathul Bari juga. Ini 563. Sama ya. Pembahasannya sama. Tentang yang rawinya sama, Abu Hurairah juga, Imam Al-Bukhari juga. La yanzurullahu yawmal qiyamati man jurra thawbahu. Awas, man jurra thawbahu khuyala. Riwayat lain batara. Allah tidak akan melihat di hari kiamat pada seseorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, batara atau khuyala, karena sombong. Diikat dengan satu sebab, yaitu sombong. Ya, di persoalan isbal yang dimaksudkan, hadis-hadis yang dihadirkan itu terbagi dua bagian. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Yang mutlak mengatakan gak ada alasan ini. Yang muqayyad mengatakan ada alasannya karena sombong. Karena sombong. Awas, hati-hati, karena sombong. Termasuk keterangan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di hadis riwayat Muslim pada yang telah saya sebutkan, dimaksudkan. Nah, dari sinilah wajar kalau Anda kemudian mendengar ada perbedaan kalangan, pendapat di kalangan para ulama, termasuk sampai kepada kita. Jadi begitu ada orang-orang yang membaca hadisnya cuma yang ini saja, yang mutlak saja, maka dia menyimpulkan pakaian saya harus di atas mata kaki. Kalau enggak neraka saya. Kan? Tapi orang-orang yang membaca yang kedua, dia menafsirkan, oh ini maksudnya sombong. Artinya pemahaman terbaliknya, kalau enggak sombong, ya enggak apa-apa. Ya, misal Quran surah ke-31 ayat 18, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan Anda bepergian di bumi dengan sombong. Jangan bepergian di bumi dengan sombong. Jangan ke Kota Baru Parahyangan sombong, jangan ke Bandung sombong, jangan ke Amerika sombong, jangan ke Saudi sombong. Artinya kalau tidak sombong boleh nggak? Boleh-boleh aja, silakan ke Saudi, silakan ke Amerika, silakan ke Kota Baru, nggak ada masalah. Kalau Anda pahami ini mutlak, jangan bepergian. Waduh, di rumah aja begini. Kenapa kamu? Takut. Kenapa? Jangan bepergian. Kenapa? Neraka. Masya Allah. Kapan Anda jalan-jalannya? Anda disuruh umrah, Anda disuruh haji, Anda disuruh macam-macam. Jadi memahami yang kedua ini, saya nggak ada masalah kalau berpakaian melebihi mata kaki pun nggak ada persoalan. Yang penting tidak sombong. Ya, padanan lain, Quran surah ke-7 ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan dan minum, jangan berlebihan. Makan, minum, jangan berlebihan. Artinya kalau tidak berlebihan boleh tidak? Boleh. Ada sambal, silahkan makan sambal, jangan berlebihan. Makan sambal boleh, yang dilarang berlebihan. Pak, pesan sambal berapa? Sebaskom. Wah, itu berlebihan. Gak boleh, jangan berlebihan.
Ya, jangan berlebihan, itu yang dilarang. Jadi kalau sepanjang tidak berlebihan, nggak ada masalah. Masuk ke warteg misalkan, bisa panggil macam-macam dan sebagainya. Mbak, ada ayam nggak di sini? Ada Pak, banyak. Ah, suruh keluar dulu, saya mau makan, misalkan, dan sebagainya. Ah, jadi Anda macam-macam lah ya, hadir kalimat-kalimat yang barangkali menghadirkan sesuatu yang tidak tepat di situ. Baik. Di kesimpulan jangan keliru, pemahaman jangan salah di sini. Paham? Jangan dipraktekkan ya. Yang terakhir tadi itu cuma untuk mengisi hal-hal yang tidak, yang bikin penat saja. Ya, lihat sini, turun ke bawah. Nah, sekarang ada hadis, persoalannya sama. Masalah, tapi kok keterangannya bisa dua begini? Ini bagaimana cara memahaminya? Kan masalahnya sama-sama isbal. Satu begini, satu begini. Bagaimana Nabi menerangkan hal yang sama dengan nuansa yang kontradiktif? Terlihat kontradiktif kan? Tapi berasal dari Nabi juga. Ini bagaimana? Mana yang benar ini? Ya, jadi bagaimana cara memadukan ini semua? Disinilah kemudian kita harus melihat kaidah dalam usul fikih. Hadis itu sumber hukum, bukan hukum. Hukumnya menjadi fikih. Fikih kalau ingin pahami fikih harus paham kaidah usul fikih. Jadi kalau antum ingin menyampaikan masalah hukum, ingat, jangan cuma baca hadis langsung dipahami. Antum bisa keliru, bisa salah. Antum harus pahami dulu, kalau ini masalah fikih, antum belajar fikih dulu. Belajarnya dari mana? Usul fikih. Anda yang tidak belajar usul fikih bisa salah. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham tentang kaidah fikih, jangan bicara masalah hukum. Itu berbahaya. Apalagi hadis nggak hafal, antum langsung simpulkan. Itu yang paling berbahaya. Jelas ya? Hadis nggak hafal, terjemahan nggak punya, gitu kan? Itu yang paling berbahaya. Nggak boleh itu isbal. Tahu dari mana? Wallahu a'lam. Masya Allah. Di sini. Sekarang kita ambil kaidah di usul fikih, ada 4 kaidah. Baik, kita mau ke tahapan yang paling akhir. Saya ingin sampai pada titik yang paling akhir supaya kita paham betul. Kalau ada mutlak dengan muqayyad, maka kaidahnya ada 4. Kaidah pertama di usul fikih, al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Kaidah pertama, bila ada sesuatu yang mutlak, maka dia berada di hukum kemutlakannya. Di hukum kemutlakannya. Jadi kalau ada keterangan mutlak saja, maka hukumnya di mutlak itu saja, gak bisa berubah. Misal, qul huwallahu ahad. Qul, katakan, yakinkan pada dirimu. Jadi katakan itu bisa dalam arti pemahaman untuk meyakinkan pada diri kita. Karena ada orang-orang yang masih ragu, kemudian dia membuat dirinya yakin dengan mengatakan, saya harus bisa, saya yakin saya bisa, saya yakin saya bisa. Maka banyak ayat di Quran untuk mengatakan pada kita, saat kita mulai ditimpa keraguan, kul, katakan pada dirimu, yakinkan lagi, yakinkan. Baik dalam kategori positif ataupun menghadapi yang negatif. Yang negatif, Anda sedang puasa, ada yang mengolok-olok. Ya Al-Bukhari kitabus siyam nomor hadis yang pertama, wa ini mar'un syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini ini sha'im. Ya, awas dengan salah menerjemahkan. Kalau ada orang puasa diprovokasi orang lain, dicela, katakan pada dirinya, bukan pada orang mencela Anda, bukan. Katakan pada dirinya, jangan balas, saya sedang puasa. Tahan, saya sedang puasa. Dia bukan pada orang yang mencela Anda. Begitu mencela begini. Kemudian Anda katakan, saya sedang puasa. Masya Allah. Dia lebih-lebih lagi. Emang kenapa? Ria kamu karena puasa aja begini-begini. Nah, pasti parah lagi. Bukan yang dimaksudkan pada diri Anda. Kamu sedang puasa, jangan dibalas, jangan dibalas. Masya Allah. Teman Anda pun begitu, ketika dia misalnya naikkan lagi tensi Anda, kenapa nggak balas? Itu kan nggak benar. Sudahlah, kenapa? Nanti aja. Kapan? Habis maghrib. Bisa kan? Habis maghrib Anda lupa. Ya, nyambung. Jadi dia mutlak. Dia mutlak. Jadi ketika dikatakan kul, katakan Allahu ahad, huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Untuk menguatkan, nah itu hukum mutlak. Kalau sudah mutlak, nggak bisa dibawa ke ranah yang lain. Maka yabqa ala itlaqihi. Tetap dia dalam kemutlakannya, nggak bisa ditafsirkan dengan yang lain. Jadi kalau ada hukum di ayat Quran atau di hadis berbicara satu teks saja, tidak dengan yang lainnya, maka hukumnya tetap mutlak, tidak bisa ditafsirkan. Jangan, oh tidak, karena alasan ini, maka bukan cuma Allah yang ahad. Awas hati-hati, kalau sudah dikatakan kul, katakan, yakinkan. Bahkan kata Quran, kalau ragu, yakinkan. Cuma Allah yang esa, tidak ada Tuhan yang lain. Ini konsepsi keislaman kita ya. Jadi jangan dibaca pakai pemikiran yang lain. Dengan iman kita, kita meyakini seperti yang lain meyakini kepercayaan mereka, silahkan. Kami menghormati. Tapi kepercayaan dalam Islam begini, katakan hanya Allah yang esa, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Karena satu-satunya Tuhan, maka agamanya pun satu, namanya Islam. Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka kita meyakini agama cuma satu adalah Islam, Tuhannya hanya satu adalah Allah. Maka tidak ada agama lain selain Islam,
Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Maka mustahil ada orang hafal qul huwallahu ahad bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ketika pakang logika ini, pasang logika itu, katakan pada diri Anda, itu nggak benar semua. Saya harus yakin cuman Allah yang satu. Nggak ada yang benar selain Islam. Jelas ya? Ya, jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai keluar negeri, gelarnya S1, S2, S3, S sampai dingin, banyak macam-macam. Pulang-pulang jadi sana otaknya konslet gitu kan. Ya, kasihan. Jauh Anda ke sana untuk menghilangkan hidayah dan sebagainya. Paham sampai sini? Ah, sekarang ini hukum mutlak. Kalau mutlak saja. Ah, tapi kalau kemudian muqayyad tanpa mutlak, muqayyad saja. Kaidah kedua. Al-muqayyadu yabqa ala taqyidihi. Sesuatu yang muqayyad itu yang terikat dengan sebab alasan, maka hukumnya akan tetap berdasarkan alasan itu. Nggak boleh keluar dari alasannya. Jadi kalau bersamaan dengan alasannya berlaku hukum, tidak masuk dalam alasannya tidak berlaku hukum. Contoh paling gampang, misal bahasa umum dulu. Tolong ya, berikan saya teh manis. Pelan-pelan. Tolong ya, berikan saya teh manis. Baik, tiba-tiba dikasih teh tawar misalnya. Benar tidak? Tidak. Karena tehnya diikat dengan manis. Diikat dengan manis. Jadi saya mintanya teh manis, jangan teh tawar. Itu muqayyad, tehnya diikat dengan rasa manis. Begitu diberikan teh tawar, Anda boleh menolak. Jadi saya nggak minta ini. Yang saya minta teh manis. Masya Allah. Benar? Nah, jadi itu kaidahnya. Jadi kalau ada muqayyad, teh, hukumnya teh. Muqayyadnya diikat dengan manis, diberikan tawar, itu keliru. Saya yang ambil adalah manisnya. Semanis apa Pak? Ya nggak usah terlalu manis nah, yang penting setia, misalkan. Masya Allah. Ah, itu susah dihapus. Kembali ke sini, lihat. Ah, sama hukumnya tadi. Baik, ada kaidah misalnya wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Sombongnya itu mengikat hukum jalan, bukan jalannya yang dilarang, sombongnya yang dilarang. Kalau Anda mau jalan silahkan, sombong yang nggak boleh. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Yang dilarang berlebihannya. Kalau Anda mau makan minum silahkan saja. Paham? Ah, sekarang masalahnya muqayyad dengan mutlak menyatu, ada dua-duanya. Bagaimana cara kita memahaminya? Baik. Pertama, Anda harus terapkan kaidah al-jam'u wat taufiq. Anda mesti mengumpulkan semua hadis-hadisnya, baik yang muqayyad ataupun mutlak. Jadi nggak boleh Anda tafsirkan parsial. Jadi Anda kalau ingin bahas hadis tentang isbal, Anda jangan baca yang ini saja, kemudian Anda tutup mata dengan yang ini. Hati-hati, itu nggak boleh. Namanya al-jam'u, kumpulkan semua hadisnya, baik yang muqayyad ataupun mutlak. Wat taufiq, cari kemudian akar persoalannya sampai ditemukan hukum yang keempat nanti untuk penggabungan diantaranya. Alhamdulillah. Jelas? Baik. Awas, hati-hati. Jangan karena keinginan Anda untuk tidak isbal, Anda hanya lihat yang ini saja. Gak boleh loh isbal. Masya Allah. Gak boleh, ini hadisnya yang ini. Tapi kan ada hadis yang lain. Mana hadisnya ini? Mana ini? Gak bisa. Anda jangan menutup bagian dari pandangan Anda untuk melihat yang lain. Sama dengan Anda pun kalau punya pandangan ini, Anda harus menghormati juga yang ini. Gabungkan keduanya. Tapi yang terbaik adalah dua-duanya dipertemukan, dianalisis, temukan kemudian kesimpulan hukumnya. Itu cara menggabungkannya disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Gabungkan seluruhnya, ambil sifat hukumnya. Ini di antara turunannya Anda bisa cari asbab wurudnya, sebab wurud. Dan nanti yang keempat akan ada kesimpulan kaidah usul fiqh. Yang keempat selanjutnya. Kalau di Quran itu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau di hadis asbabul wurud, kan? Kalau dalam kisah asbabul muncul, sebab awalnya itu tiba. Kenapa jadi begitu, kan? Baik. Kenapa kalimat-kalimat ini meluncur dari lisan Nabi? Padahal sebelumnya nggak pernah keluar, ya kan? Tiba-tiba Nabi mengatakan itu. Hati-hati. Ini kan kalau kita lihat masa-masanya sahabat Abu Hurairah. Kapan Abu Hurairah itu masuk Islam? 3 tahun sebelum Nabi wafat. Hati-hati. Di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar, kapan Ibnu Umar mulai tumbuh? Ibnu Umar itu termasuk sahabat junior. Junior. Hati-hati, seangkatan dengan
Ya di atas sedikit Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi meninggal dunia, Ibnu Abbas itu baru 13-14 tahun. Kalau di atasnya sedikit barangkali, ya lebih kisaran 16, 17 dan seterusnya. Artinya apa? Kalau Nabi meninggal usia 16 tahun, sedangkan wahyu diturunkan Nabi usia 40 tahun, hijrah ke Madinah 53 tahun, meninggal di Madinah setelah 10 tahun di Madinah, gitu kan? Artinya masanya kan sangat singkat kan? Awas, gini supaya nggak bingung. Rasulullah dia baik, jadi Nabi Rasul 40 tahun. Baik, tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Baik, hijrah kemudian ke Madinah. Tinggal di Madinah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Perhatikan sekarang ya, perhatikan sekarang. Riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Jadi tahun ke-7 hijrah, ke-7 hijrah. Berarti beliau menemukan informasi ini paling logisnya kan? Paling logisnya di tahun sekitar 7 hijrah. 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Paling cepat. Artinya, ini sebelum Nabi menyampaikan ini, kalimat ini kemana? Karena belum disampaikan, yang menyampaikan ini. Yang disampaikan pada kita. Nah, usia Nabi, kalau 63 tahun misalnya, kurangi 3 tahun, 60 tahun kan? 60 tahun sebelum meninggal dunia. Abu Hurairah masuk Islam. Saat beliau masuk Islam, menemukan kalimat Nabi ini. Jadi sebelum beliau ini masuk Islam, Abu Hurairah, di bawah usia 60 tahun dari sejak Nabi menerima wahyu, 20 tahun ini, Nabi tidak menyampaikan kalimat itu. Pertanyaan kami, kenapa kemudian tiba-tiba Nabi menyampaikan kalimat itu, ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan kepada kita kemudian saat ini? Apa sebabnya? Ada masalah apa di situ? Paham? Sama dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kan anaknya Umar. Ibnu anak laki-laki, Umar bin Khattab. Anaknya Umar. Usianya masih muda. Asumsi kita kalau Nabi meninggal, misal usianya 17 tahun, Nabi meninggal, usia misal 17 tahun, di 63 tahun. Baik, 63 kurang 17 berapa? Ayo cepat. 46 tahun, 46 tahun, bukan 44, 46 tahun. Jadi 46 tahun itu baru dilahirkan. Baru dilahirkan. Ya taruhlah usianya misalnya baru 6 bulan, 46 tahun, misal ini 6 bulan, usia Ibnu Umar baru 6 bulan. Sudah bisa ketemu Nabi? Belum tentu. Bisa melihat Nabi? Belum tentu. Bisa mendengar Nabi? Belum tentu. Jadi nggak mungkin ada orang usia 6 bulan bisa bertemu dengan orang misalnya yang sudah dewasa dan sebagainya. Wah, saya pernah memperhatikan orang ini begini. Masya Allah. Kapan? Saat 6 bulan. Aneh rasanya. Aneh ya. Ketika bertamu ke rumah saya perhatikan Mas sudah mengenakan ini, mengenakan itu. Usia berapa? 6 bulan. Masya Allah. Luar biasa. Saya perhatikan ada gejala ini, gejala itu dan sebagainya. Kapan usianya? 6 bulan. Masya Allah. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, macam-macam lah pokoknya. Nah, teruskan sini. Saya cuma contoh, saya tidak bicara kasus yang lain. Ya, Anda jangan berpikir yang macam-macam. Saya tidak miring kanan, tidak miring kiri. Saya lurus pada urusan masalah agama saja. Masalah itu sesuai dengan keadaan, itu resiko lain. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya, kalau ini kemudian 60 tahun, ini 17 tahun, 63 tahun, 17 tahun. Wajarlah kalau ini 60 tahun, ini kurangi 3, 14 tahun. Boleh kan? 14 tahun sudah bisa bergabung kan? Baik, kelas 2 SMP sudah bisa bergabung. Sudah bisa halaqah, ikut kajian. Ini saja antum anak-anak SD dibawa ke sini, sudah bisa menangkap kajian, bisa mendengar, apalagi sahabat yang pada masa itu ingatannya begitu kuat. Begitu kuat, cepat ingat, sulit lupa. Tingkat kelima. Tingkat kelima, sekarang manusia cuma 4. Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Terangkan 2 jam. Paham? Belum. Saya ulang ya, baik Ustaz, 30 menit saya terangkan lagi. Sekarang paham? Belum. Masya Allah. Begitu mau pulang, ingat, pakai sendal, lupa. Nah ini. Kalau kita ambil 14 tahun wajar lah, ini tingkat kelima, cepat ingat, sulit lupa. Susah lupanya. Mau lupa, susah. Tapi poinnya adalah, ini disampaikan bukan saat masa awal-awal kehidupan, tapi di pertengahan. Artinya ada kasus kan di situ yang terjadi. Sampai kalimat ini muncul. Kasus apa itu? Ini yang kita lihat di asbabul wurudnya. Paham? Baik. Teman-teman sekalian, saya mau sampaikan dulu sebentar. Sekitaran Madinah, batas-batasnya, ada sebagian yang dikuasai oleh imperium Romawi, sebagian Persia. 2 imperium besar, penguasa dunia pada saat itu, yang nanti di kemudian hari dikalahkan oleh peradaban Islam yang turun dari wahyu. Padahal peradaban selalu dilekatkan dengan budaya masyarakat, peradaban Cina, peradaban Mesir, peradaban Yunani.
Ini tidak, bukan peradaban Arab, peradaban Islam. Karena nilai Islam yang menjadikan Arab yang tertinggal jadi maju melebihi Romawi dan Persia. Tapi ada kebiasaan di golongan elit Romawi, khususnya raja-raja dan koleganya, juga Persia. Jika mereka akan kemanapun beraktivitas, termasuk para rahibnya, pendetanya dan sebagainya, mereka akan menyampaikan dan menggunakan, ya, menggunakan jubah kebesarannya, pakaian kebesaran. Kalau saya kan pas, mereka kebesaran. Nah, pakaian itu kalau Anda perhatikan, silakan Anda lihat, ya, yang tayangan-tayangan kolosal, klasik dan sebagainya, itu seringkali nampak dari mereka pakaian yang dijulurkan sampai melebihi mata kaki. Sampai ada yang sebagian dayang pegang di belakang, jalan kemana-mana tunjukkan. Apa yang mau dimaksudkan? Ingin mengesankan saya raja, terhormat, hebat. Bahkan kalau statusnya jadi naik, menjadi kaya dan sebagainya, maka salah satu tampilannya adalah ditunjukkan dengan melebihkan batas pakaiannya, melebihi batas mata kakinya. Jadi kalau Anda ingin lihat status orang yang lebih hebat, lebih bagus, lihat, oh ini nih, turun nih, ingin turun ke bawah mata kaki, itu bagian dari sesuatu yang menunjukkan sifat peningkatan status, ingin dilihat orang, sehingga muncul kesan sombong, kesan ria dan sebagainya. Nah, karena ini masuk dalam wilayah-wilayah yang dekat kepada masa Arab pada saat itu, sejak zaman jahiliyah, maka budaya itu masuk, terbawa. Ya, awas, hati-hati, hati-hati. Ibnu Khaldun telah membuat tesis dalam bukunya atau kitabnya Muqaddimah, bahwa orang yang terkalahkan cenderung dia merasa pede dengan meniru orang-orang yang perkasa di masanya, ya, yang superior. Makanya merasa hebat. Dulu orang-orang Eropa itu merasa bahagia, hebat, ya, bangga kalau meniru pakaian orang Arab. Dulu ketika Spanyol kemudian dibuka oleh Tariq bin Ziyad atas perintah Musa bin Nusir dari Afrika Utara, dikirim sampai ke Selat Gibraltar itu dengan pertaruhan yang luar biasa atas untuk mengalahkan Raja Rodrik atas permintaan orang Spanyol. Dikalahkan itu. Muncullah peradaban Islam di sana. Orang-orang belajar dari Italia, dari Portugal, dari Spanyol, belajar ke sana, dan mereka merasa bangga kalau mengikuti tata cara orang Islam. Dari pakaiannya, pakai gamis semua tuh. Pakai gamis, pakaian macam-macam. Makanya silakan cek. Dulu kalau Anda lihat manuskrip orang dulu itu pakai pakaian itu. Dan mereka bangga dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya karya-karya mereka pun ditulis dengan bahasa Arab. Silakan cek. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Nggak ada yang menggunakan bahasa mereka. Bangga. Jadi bahasa Arab itu dibanggakan oleh mereka. Sekarang situasi kan jadi terbalik. Ya, ketika di Spanyol dikalahkan kemudian oleh orang-orang Eropa, terjadi perjanjian Tordesillas setelah tahun 1492, kemudian menyebar buminya dibagi dua bagian atas titah pada satu, ya, dibagi dua, ada barat, ada timur, ya, ada Spanyol ke barat, Portugal ke timur, sampai Portugal datang kemudian ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menyebar dan seterusnya, membawa budaya, membawa macam-macam, sampai kekinian orang terbalik. Karena Arab sekarang kemudian berada di bawah orang-orang Eropa, orang-orang Barat, silakan cek. Orang kan lebih pede menggunakan bahasa Inggris dibanding orang Arab. Bahkan walaupun dia Muslim, bahasa Qurannya bahasa Arab, kan bahasa salatnya bahasa Arab, tapi dia lebih pede menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Arab. Silakan cek. Ya, sama dengan pakaian juga begitu. Lebih pede menggunakan jas, lebih macam-macam dan sebagainya. Bahkan sebagian ada yang menggunakan atribut-atribut atau gaya hidup yang justru dia pun tidak mengerti di Barat dipakai apa, tapi bangga aja. Ya, kayak misalnya ini dibolongin satu nih, telinga satu. Itu kalau di negara asalnya itu yang homo. Homo dibolongin satu. Kalau homo satu sudah bergaul dengan homo yang lainnya, maka dibolongin dua. Gitu. Nah, tiba-tiba datanglah itu. Sampai informasinya cuma dibolongin aja, merasa bangga, bolongin aja. Padahal tempat asalnya homo. Gitu kan? Cuma dipakai aja, pakai kanan, pakai kiri. Karena itu cenderung dia, ya istilahnya takjub dengan keadaan, lupa dengan esensi di situ. Paham sampai sini? Nah, maka demikianlah terjadi pada saat itu, tersibgoh, kena pengaruh. Akhirnya orang-orang yang menaik stratanya mulai, ketika kelihatan sudah mulai naik status stratanya, mulai dia pakaiannya julurkan ke bawah, sehingga terkenallah sejak masa jahiliyah. Bahkan ada syair-syair di sini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang sombong, yang naik status ditunjukkan dengan pakaian yang mulai menjulur. Banyak syair-syair di situ. Ya, sejak masa jahiliyah, bukan hanya pada masa Nabi SAW di atas diutus dan diangkat menjadi rasul. Maka mulai naik dia, termasuk perempuannya. Kalau dia ingin menunjukkan status hartanya banyak, mulai perhiasan dipakai. Tabarruj namanya. Pakaian dikenakan sampai gelang-gelang ke kaki. Jadi kalau jalan kayak wanita India, kicik gitu ya. Baik, itu menunjukkan saya kaya, emasnya banyak. Laki-lakinya apa caranya? Salah satunya julurkanlah kemudian pakaiannya. Ini menunjukkan dia kalangan orang-orang elit. Ya, ini sebagian masih ada di tipikal Arab sampai sekarang. Antum silakan lihat. Kalau bangsawan, kalau macam-macam dan sebagian, kan? Walaupun tidak semuanya untuk berniat hal yang tidak baik, tapi ciri khasnya pakaiannya pasti itu umumnya lebih dari mata kaki. Silakan cek, ya raja siapa dan sebagainya, mau kunjungan ke Indonesia mau tidak, cek
pasti pakaiannya, saya hakul yakin, pasti pakaiannya salah satunya melebihi mata kaki. Tapi apakah masuk dalam kategori ini? Belum tentu. Kita lihat. Nah, saat duduk-duduk itulah ngobrol-ngobrol dan sebagainya, tiba-tiba lewatlah orang menjulurkan pakaiannya itu. Lewat dan keluarlah kalimat tadi. Nabi itu orang yang paling halus tutur katanya. Nggak mau nyinggung orang. Kalau orang salah, nggak pernah ditunjuk orangnya, tapi dibuat kalimat yang umum. Ada namanya Sulek dari Gotofan, disebut Sulek al-Gotofani. Datang ke masjid Nabi. Orang Madinah tahu semua, kalau ke masjid Nabi mau duduk, ke masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Orang ini langsung duduk. Nabi tidak mengatakan, Anda salah ya, tolong sholat dulu, baru duduk. Tapi kalimat Nabinya dibuat umum. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Teman-teman sekalian, nanti tolong dipahami semuanya ya. Kalau ada yang mau duduk di masjid untuk i'tikaf, jangan langsung duduk ya. Masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat. Hukum dibuat umum sehingga orang tadi salah pun walaupun mengerti dia yang keliru, dia nggak tersinggung karena kalimatnya umum. Jadi kalau Anda ingin menemukan kekeliruan, ingin meniru Nabi, maka kaidah pertamanya, Allah, jangan pernah membiasakan menyebut nama. Kedua, kalau di hadapan umum jangan langsung ditunjuk orangnya. Buat dengan kalimat yang umum supaya dia tidak merasakan sifat malu ketika ditunjuk kesalahannya. Dan di situ dia punya motivasi untuk berubah. Ya, adab Quran juga begitu. Seburuk-buruknya orang kadang-kadang tidak disebutkan namanya, disebutkan gelarnya atau inisialnya. Coba Fir'aun, jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, ada yang malaikat, tapi ngaku Tuhan gak pernah. Gak pernah. Ini Fir'aun, hobinya bunuh orang, Quran surah 2 49. Tapi ketika dilukiskan, disebutkan di Quran bukan nama aslinya, gelarnya Farao, Fir'aun. Untuk menunjukkan kesan bahwa mohon maaf, mungkin ada orang yang namanya sama, tapi perbuatannya nggak seperti itu. Dia yang salah itu perbuatannya, bukan namanya. Jadi kalau Anda ingin perbaiki orang, jangan celah namanya. Anda ini mau merusak kehormatan orang atau ingin merubah perilaku orang? Sebarkan, bully, ini sebut namanya, macam-macam dan sebagainya. Jadi kan ini keliru. Perbuatan yang diluruskan, bukan nama orangnya. Nanti orang ini salah, tapi yang lain tidak. Kamu ini nama Hasan, kelakuan Otong, misalkan, Masya Allah, Otong sana nggak salah. Anda ini sudah salah, ini salah juga kan. Belum tentu Hasan ini sama dengan Hasan sana. Dan Anda menyebut nama orang lain juga, itu nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Paham di sini ya? Maka dibuat kalimat yang umum. Maka keluarlah bahasa Nabi dengan kalimat yang umum. Tidak menyebut nama dan tidak menyebut sifatnya langsung. Ma asfala ilal ardi minal ka'baini awas minal izari finnar. Sungguh setiap yang melebihi batas mata kaki menyentuh bumi itu tempatnya di neraka. Sampaikan gini. Baik. Abu Bakar konfirmasi itu. Ingin memastikan, aduh gimana nih Abu Bakar nih. Konfirmasi. Mereka paham orang itu lewat dibicarakan oleh Nabi. Tapi Abu Bakar ingin tahu itu tuh hukum umum atau hukum khusus untuk orang itu saja. Kalau hukum umum, ini pakaian saya melebihi batas mata kaki juga nih. Karena beliau itu, ya mohon maaf ya. Saya wallahu alam fisiknya seperti apa, nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Tapi kalau ilustrasinya ya, itu seperti saya lah keadaan untuk kurus gemuknya. Jadi nggak pernah stabil kurus gemuknya, selalu turun. Ya, kayak saya misalnya pakai pakaian celana di atas mata kaki sedikit, tapi kan nggak pernah stabil, tiba-tiba turun, ya kan? Jalan ke sini turun lagi, jalan ke sini pas lagi, sering naik turun, sering naik turun. Abu Bakar ini sering melorot, ya ke bawah mata kakinya, pakai sarung beliau, izar. Di sarung itu sudah ada di masa Nabi, sudah ada di masa Nabi, ya dari Yaman tuh pada pakai sarung, itu sering melorot. Kata beliau, ya Rasulullah, kalau saya bagaimana? Lihat. Nabi mengatakan setiap yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Abu Bakar merasa saya di bawah mata kaki ini. Apakah hukum ini hukum umum bagi setiap yang di bawah mata kaki atau hukum khusus karena keadaan tertentu? Kata Nabi, kamu tidak termasuk di dalamnya. Lasta minhum. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Kalau hukum ini masuk dalam kategori hukum umum, gak akan ada pengecualian. Itu khusus untuk masalah Abu Bakar. Berarti boleh ditaksis. Berarti ada penyebab. Berarti boleh khusus dong. Ya kan? Ya setiap yang mutlak itu yabqa ala itlaqihi. Kaidah mutlak kalau sudah mutlak enggak boleh. Tetap dalam mutlaknya. Khusus itu diambil dengan sebab-sebab tertentu yang sifatnya darurat. Sedangkan turus naik nurut itu bukan darurat. Bukan darurat. Ya, kalau Anda misalnya demikian, kenapa tidak membuat celana yang pas betul? Pas misalnya, pakai jubah itu kan, jubah kan pas kan? Anda bisa buat jubah di atas mata kaki. Mau naik, mau kurus, mau gemuk, tetap aja ukurannya segitu. Apakah jubah Anda misalnya akan melorot ke bawah ketika Anda gemuk? Kan tidak. Kalau celana dipasang, sarung dipasang, tapi kan jubah tidak. Zaman Nabi sudah ada gamis kan? Bisa kan membuat gamis di atas mata kaki? Kan gak ada hubungannya. Mau Anda kurus, mau Anda gemuk, tetap segitu-gitu aja. Jelas kan?
Tayyib, ukuran sama. Tapi kenapa itu jadikan khusus kepada Abu Bakar dan kalimat Nabi yang mengatakan walasta minhum? Maka di situ penting dipahami kenapa Nabi menyebut walasta minhum. Ya, kamu bukan bagian dari itu. Apakah dipahami sebagai hukum umum atau khusus? Ketika Ashabul Wurudnya menyebutkan satu, Anda bukan bagian dari itu, maka sebagian ulama memahami. Nanti kita lihat. Sebagian ulama memahami maka ini hisbal yang dimaksudkan bukan khusus pakaian tertentu yang dikhususkan terkait dengan di bawah mata kaki saja secara mutlak, tapi ada sebab tadi. Sebab yang disebutkan karena orang lain lewat dengan dasar kesombongannya, maka keluarlah kalimat Nabi tadi. Kenapa tidak dipahami dengan umum mutlak? Karena Abu Bakar konfirmasi, saya bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Kalaulah hukum ini umum, maka tetap berlaku akan dengan Abu Bakar. Nabi pasti akan mengatakan, rubah pakaian kamu itu. Nggak boleh, itu neraka. Baik, dari mana taunya yang kedua? Ibnu Umar masih kecil. Masih kecil. Anak kecil belum tahu bahasa kiasan. Nabi kan menggunakan bahasa kiasan. Tuh ada anak kandung tuh yang kecil-kecil. Sampaikan kepadanya, kakak, kalau nanti sudah besar, jangan panjang tangannya. Hah? Tangan kakak kan segini nggak panjang. Belum ngerti dia. Bahasa kiasan panjang tangan itu orang-orang yang senang mengambil hak orang lain kan. Maka disampaikanlah kemudian kepada anak kecil. Kalau Anda ingin sampaikan pada anak kecil, sampaikan dengan bahasa yang jelas. Ya, jangan ngambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi. Banyak kan orang sekarang korupsi dengan anak. Apa itu korupsi? Sampaikan. Itu mengambil yang bukan punya kakak. Itu nggak boleh. Namanya panjang tangan ya. Jangan ya. Baik. Kalau panjang hidung gimana mah? Itu nggak boleh kayak Pinocchio ya dan sebagainya. Itu sampaikan dengan dunia dia, Maka ketika Nabi menjelaskan pada Ibnu Umar, diterangkanlah dengan detail. La yanzurullahu yaumal qiyamati. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat manjar thawbahu batara atau khuyala. Orang yang sengaja memanjangkan pakaiannya, menjulurkan karena sombong. Kalau bahasa bebas, Ibnu Umar itu kan belum ngerti kecil nerima itu kalimat kiasan. Maka dijelaskan oleh Nabi dengan bahasa yang cukup jelas. Nah, kamu jangan sombong ya. Seperti orang yang menjulurkan pakaiannya karena untuk pamer sombong. Kebiasaan orang-orang yang di luar budaya kita, di luar syariat kita. Orang seperti itu tempatnya di neraka. Maka dari pemahaman itu masuklah kemudian kaidah yang keempat dalam kaidah usul fiqih. Lihat, jika bertemu mutlak dengan muqayyad, maka hamlul mutlak alal muqayyad. Membawalah kemudian yang mutlak kepada muqayyad. Mutlak itu harus ditafsirkan dengan muqayyad. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada hadis, misal, Anda menemukan ada mutlak, ada muqayyad. Yang ini nggak boleh isbal, yang ini diikat dengan masalah. Maka satukan keduanya, maka hukum yang mutlak dibawa kepada hukum yang muqayyad, diikat dengan sebab. Paham sampai sini? Nah, maka ini hukum yang kalau kita kaji kesimpulannya pada persoalan isbal dengan pakaian ini, pertama pasti selamat. Selesai. Asalkan menjaga dia dari isbal yang lainnya atau sesuai dengan kepantasannya sehingga melahirkan tampilan yang baik. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tidak isbal, di bawah mata kaki, di atas mata kakinya misal keadaannya, maka antum jangan iseng mencelanya. Ya, kita hormati, kita sayangi, karena mungkin juga itu wujud dari kehati-hatian. Saya terserah, mau sombong, mau tidak, yang penting saya ingin selamat aja deh. Jelas ya? Saya ingin di atas mata kaki, maka kita hormati. Jelas di sini? Itu benar. Tapi pun jika ada yang isbal, Anda yang tidak isbal pun tidak boleh kemudian iseng mencela. Anda harus hormati juga. Karena persoalan tentang isbal ini diikat juga dengan sebab. Ada sebab lain. Nabi tidak pernah usil pada Abu Bakar. Selevel Nabi, Rasul dijamin surga dekat dengan Allah. Tidak usil dengan sahabatnya yang dijamin juga di lisan Nabi masuk surga. Pahanya tidak sebanding dengan amalan manusia. Mertua Nabi menemani Nabi hijrah. Anda bisa bayangkan, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga juga jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Usil pada teman Anda, memang dia tidak sebaik Abu Bakar. Dia bukan mertua Nabi, surga belum jelas, tidak menemani Nabi hijrah. Tapi kan Anda bisa ambil, Nabi tidak mencela, kenapa Anda mencela? Nabi Musa, Nabi Harun, ya ditugaskan oleh Allah dakwah kepada Fir'aun. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya kalimat yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia bisa sadar kemudian ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa, Harun, nabi paling soleh dekat dengan Allah, jelas surganya. Dakwah kepada manusia paling durjana di muka bumi, mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang. Kalimatnya begitu menegangkan sampai mempertaruhkan nyawa orang lain. Tapi ketika diminta dakwah, kata Allah, lihat kalimatnya, berkata yang lembut, jangan kasar. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas. Tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak seburuk Fir'aun. Kenapa Anda kasar? Coba pikirkan, kenapa kasar? Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa memilih yang buruk?
lisan Anda itu lisan mulia, dilarang berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Di situ. Dilihat poinnya. Karena itulah teman-teman sekalian, dalam konteks ini, jika Anda melihat teman-teman kita tidak isbal misalnya, hormati. Ada teman-teman Anda isbal misalnya, lihat ilatnya. Pertama, prasangka baik dulu. Barangkali teman kita ini memang sudah paham hukum, tapi dia juga barangkali ada kepentingan yang lain, yang penting mungkin tidak sombong. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kenyamanan, ketentraman dan sebagainya. Maka di situ nyaman keadaan kita. Nah, kalau semua ini disimpulkan oleh para ulama, maka muncullah 3 kesimpulan utama. Mana yang terbaik di antara yang ini? Walaupun kita saling menghormati. 1, ada yang memilih tidak isbal sama sekali. Hormati. Yang kedua, ada yang memang kondisinya tidak memungkinkan dia tidak isbal. Dia isbal, tapi dengan tetap menjaga nilai-nilai ini, tidak sombong. Ada yang isbal, tapi tidak sombong. Baik. Di antara 2 hal ini, maka ulama itu lebih menganjurkan ambil jalan yang pertengahan, yang terbaik. Misal, Anda ambil batas di mata kaki, atau sedikit di atasnya. Kalau antara sombong dengan tidak. Tapi pakaian bagi laki-laki yang terlalu melebihi batas mata kakinya, itu berpotensi juga bersentuhan dengan hal-hal lain di tanah yang mungkin mengandung najis, sehingga membuat Anda lebih beresiko. Karena tidak sedikit zaman Nabi pun terjadi misalnya becek dan sebagainya itu pernah diangkat supaya tidak kena bagian dari najisnya. Karena itulah kemudian para ulama mengatakan tidak hanya terkait dengan persoalan kesombongan, tapi juga ada aspek-aspek lain. Maka Anda bisa membuat yang pertengahan, tidak terlampau tinggi, tidak juga terlalu rendah, pas misalnya di mata kaki atau naik sedikit. Disitulah kemudian resiko-resiko seperti najis dan semacam. Tidak ada persoalan kalau Anda seperti saya misalnya kadang-kadang turun karena turun berat badan dan sebagainya, Anda naikkan kembali pakai gesper dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi poinnya ini yang harus kita jaga, ya. Isbal pakai celana, alhamdulillah. Di bawah, di atas mata kaki. Tidak isbal, masih pakai celana di bawah mata kaki. Tengah-tengah yang ini masih juga pakai celana, menjaga dari najis. Yang salah yang nggak pakai celana. Paham sampai sini? Baik, maka dari pelajaran ini saya ingin sampaikan, jangan sampai setelah Anda belajar ini Anda meributkan sesuatu, bahkan menjadikan itu bagian klaim paling baik dalam bersyariat. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Justru itu yang menjadikan neraka lebih dekat kepada kehidupan Anda. Insya Allah materi ini nanti saya coba rangkum. Saya belum sempat satukan karena kami ada beberapa tempat kemarin yang kami kunjungi, kita belum sempat buat PowerPoint-nya. Jadi saya turunkan dari kaidah awal sampai akhirnya, sampai hadis-hadisnya nanti saya turunkan dan pola analisisnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya dalam sesi yang khusus kita nanti akan berikan soft copy-nya sehingga teman-teman bisa memiliki itu, kaji kembali dan silahkan Anda ambil kesimpulan masing-masing dari 3 yang terbaik ini. Anda ingin tidak isbal, silahkan. Anda ingin isbal, jaga yang ini. Ya, tapi yang terbaik saya menganjurkan ambil keseimbangan di situ supaya juga bisa menghindari aspek-aspek lain yang bisa kita tepikan dan tidak mengganggu ibadah kita. Jelas sampai sini? Baik, izin menyampaikan informasi pertama, alhamdulillah bahwa kita masih punya semangat untuk belajar dan siang ini kami akan bersambung nanti ke Salman ITB. Di sana mungkin ada materi baru yang belum pernah dibahas oleh kami sebelumnya, yaitu tentang isyarat pengetahuan atau sains dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya nanti akan kupas tentang hal-hal bagaimana caranya orang dulu baca Al-Quran, tiba-tiba muncul pengetahuan dan penemuan. Kenapa orang sekarang baca Quran tidak mendapatkan hal yang sama? Saya tunjukkan kepada Anda bahwa banyak penemuan sekarang sebetulnya itu diadopsi dari Islam, dan orang Islam itu terinspirasi dari Al-Quran. Baca Quran jadi ini, baca Quran jadi itu, baca Quran jadi ini. Dan anehnya orang sekarang tidak mengetahui itu. Taunya bersumber dari maaf unsur yang kedua atau bahkan ketiga, tanpa dia bangga dengan isyarat dengan Qurannya. Nanti kami akan membuat satu barangkali upaya. Nanti akan dimulai dari ITB, dari Bandung, kita coba akan kumpul, membuat sebuah kelas khusus, supaya muncul ilmuwan-ilmuwan muslim dengan basic Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada, kitabnya kami tunjukkan, polanya ada, kurikulumnya kita buat, nanti kalau Anda masuk kualifikasi itu, Anda bisa masuk kelasnya, nanti kita coba berikan pendalaman-pendalaman, dan kita keluarkan ayat-ayat dan hadis terkait isyarat, kita temukan penemuan-penemuan besar dari situ. Dan ada beberapa yang belum ditemukan di dunia ini. Nanti kita lihat beberapa bagiannya. Seperti apa gambarannya jam 10 sampai dengan zuhur nanti di Masjid Salman ITB. Insya Allah tersambung live di Akhyar TV. Kedua, untuk bulan depan, insya Allah nanti materi kita spesial terkait persiapan Idul Adha. Ya, persiapan Idul Adha. Jadi saya menginginkan begitu masuk Idul Adha,
plus suasana haji, sudah tidak belajar lagi, tapi tinggal dioptimalkan ilmu yang dipelajari. Paham ya? Baik, dan yang ketiga teman-teman sekalian, tapi ini di Bekasi tempatnya, bulan depan insya Allah akan ada manasik akbar. Manasik itu adalah pelajaran untuk persiapan haji. Bagi siapapun yang punya niat, punya keinginan atau akan berangkat itu terbuka. Kita langsung di miniatur di Masjid Al-Ihsan, ada nanti miniatur yang kita siapkan, dan taklimnya di luar, nanti kita tunjukkan bagaimana Nabi diajarkan oleh sebelum-sebelumnya, ya dari Nabi Ibrahim diajarkan malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad SAW, seperti apa gambarannya plus esensi atau hikmah-hikmahnya. Nanti waktunya akan disampaikan kembali dan mudah-mudahan bisa nanti juga bisa disaksikan di Akhir TV. Saya kira itu yang kami sampaikan hari ini. Saya ingin pertegas dulu supaya Anda benar-benar memahami materi hari ini. Baik, mohon maaf, pertanyaan pertama saya, paham apa yang saya sampaikan? Baik, jelas? Kesimpulan hukumnya jelas? Baik, jadi itu bisa menenangkan saya. Jadi kalau yang hadir, yang nonton jelas insya Allah. Baik ya? Mungkin yang belum jelas, yang belum mengetahui keadaan ini. Supaya nanti kita sampaikan dalam keadaan yang lebih baik. Saya ulangi sekali lagi, jelas? Antum yakin dengan Quran? Percaya dengan Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Maka dengarkanlah ayat Quran, ayat 100 sampai 101 surah Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau masalah sudah dijelaskan dengan jelas dan terang, jangan banyak dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas. Baik, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Jelas surah saya? Ada pertanyaan? Baik. Cukup ya? Cukup dulu lah, supaya nanti kita masukkan agenda yang lain, kita bisa salat syuruk. Ini nanti saya mungkin bacakan saat di TV insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.